Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi istaqsa syahr Ramadan binuzuli kitabih wa bi kitabati shaumi ala ibadi irsyadan lana naili jannatihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ketua Majelis DPP yang saya hormati Profesor Bambang Setiaki, jajaran BBM sekaligus juga Pak Rektor, sekaligus juga Wakil Ketua BDM, tentu saja Pak Yai Anwar dan jajaran Ketua BDM, ada Ketua BDA tadi, Ketua Cabang, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya merasa harus menyesuaikan. Ya. Saya dari Jawa Timur dan sekarang masuk di daerah orang-orang yang dapat menghilang, orang-orang halus ya. Jadi nanti kalau kurang halus mohon dimaafkan. Di tahun 622 Masehi, Nabi kita hijrah dari Makkah ke Yathrib. Selama 3 hari 3 malam beliau bersembunyi di Gua Thur ditemani Abu Bakar. Di hari yang ketiga itu akhirnya orang-orang musyrik yang mencari kesana kemari mau membunuh Nabi sampai juga di depan Gua Thur itu. Mereka membawa senjata bermaksud membunuh Nabi itu. Abu Bakar bahkan menyaksikan dari bawah kaki-kaki orang-orang musyrik. Maka Abu Bakar menangis dan lalu Nabi membesarkan hati Abu Bakar dengan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena sungguhnya Allah bersama kita. Di dalam tafsir At-Tabari, beliau membawa riwayat ucapan Nabi yang sebagian dikutip oleh Al-Quran itu lebih luas. Di dalam tafsir tersebut, At-Tabari menjelaskan Nabi mengatakan la tahzan li'anna Allaha ma'ana wallahu nasiruna walai ya'lamal musyrikuna walai yasilu ilaina.
Jangan bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Wallahu nasiruna, dan Allah adalah penolong kita. Sama sekali menggunakan lan, ya. Walai ya'lamal musyrikun, sama sekali orang-orang musyrik itu tidak mengetahui. Walai yasilu ilaina, dan tidak akan pernah menjangkau kita. Dalam situasi yang sangat gawat seperti itu, Nabi diberi oleh Allah ketenangan, dan ini adalah buah iman. Alhamdulillah, yang belakang datang yang lebih muda, yang lebih tua. Ya, matur nuwun, makasih ya. Terima kasih. Ya. Jadi itu sekali lagi salah satu fungsi iman. Ya, tenang menghadapi situasi bahkan segawat itu. Ya. Dan juga tetap optimis. Ketenangan dan optimistik yang disandarkan kepada Allah. Maka di ayat 183 Allah memulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Baru sesudah itu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Maknanya yang pertama dimulai dengan iman, lalu as-shaum, lalu istimrarut taqwa, keberlanjutan takwa. Maknanya tidak mungkin orang bisa berpuasa dengan baik kalau imannya tidak baik, dan tidak mungkin takwa seseorang berkelanjutan kalau kemudian tidak menangkap makna yang dalam dari puasa yang dilakukan. Jadi ada 3 variabel: al-iman, as-shaum, lalu istimrarut taqwa, keberlanjutan takwa. Sebab itu diungkapkan dengan la'allakum tattaqun. Tattaqun itu menggunakan fi'il mudhari'. Fa'ilnya adalah antum, dan fi'il mudhari' itu artinya suatu perbuatan yang dilakukan sekarang dan yang akan datang. Nah, dari rangkaian 3 variabel tadi itu Allah mengajarkan kepada kita. Kita mau membicarakan ayat ini lebih pada dimensi amaliyah. Mungkin sedikit nanti kita singgung dari segi
akidah, dari segi iman, dari segi teologis. Nah, kita akan membicarakan ayat ini terutama dari segi amali, al-amali atau teleologis. Dan itu ya, tidak saja bagi kita secara personal, tapi juga bagi kita yang ngurus Muhammadiyah. Nah, ketenangan dan optimis. Tidak sekedar tenang, tidak sekedar optimis, tapi ketenangan dan optimis yang disandarkan kepada Allah sebagai Al-Ahad, sebagai As-Samad. Di Gontor, santri-santri itu pada masa awal itu kemudian gurunya itu menyampaikan ungkapan untuk membangun ya, tekad untuk membangun optimistik. Selalu kemudian dimulai dengan mengajarkan apa yang dulu kita hafal di dalam mahfudzat, man jatta wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan. Yang kita hafalkan itu kalau diberikan dimensi akidah, itu harus kita katakan man jatta wajada insya Allah. Nah, ini juga menjadi bagian penting kita bermuhammadiyah. Tadi kita di ruangan ada disampaikan ya, yang paling getol yang paling getol untuk berhutang itu Profesor Bambang Setiaji. Itu beliau hutang besar, dan memang harus besar hutangnya. Semakin besar hutangnya, semakin memahami bahwa Muhammadiyah itu besar. Semakin besar hutangnya, semakin gagah. Jenengan pirsa, kalau hutang kecil-kecil, kalau nggak bisa bayar itu dikejar-kejar oleh bank. Tapi kalau besar, nggak akan dikejar-kejar. Sebab kalau minggat, nah, saya senang dapat cerita tadi itu ya, karena mohon maaf kami dulu di Jawa Timur juga menggerakkan dengan cara seperti itu ya, tentu sekali lagi hutangnya atas nama Allah. Nah, kalau hutang atas nama Allah itu nanti yang bayar itu Gusti Allah. Nah, gitu. Jangan lupa ya, yang Nabi katakan itu berlindung kepada Allah min golabatid dain, bukan minat dain. Min golabatid dain itu hutang yang kemudian orang tersebut tidak bisa bayar. Nah, itu Nabi berlindung. Bukan berlindung minat dain, tapi min golabatid dain. Nabi pun juga punya hutang bahkan kepada orang Yahudi dan sebagainya,
dan relatif Nabi kemudian selalu membayar lebih dari hutangnya. Nah, jadi Prof Bambang tadi itu tenang saja hutang, kemudian optimis ya, untuk bisa membayar. Dan faktanya kan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, ini tentu sebagian dari fungsi iman. Ya. Ini Bapak Ibu-ibu jenengan semua ini ya, harus tetap tenang, harus tetap optimis. Pengajian ini sampai menjelang sahur. Wah, ini tertawanya penderitaan dulu. Iya, jadi tertawanya penderitaan gitu ya. Ya, jadi di situ. Ya. Dan insya Allah ketika kita ngaji begini ini, ya, itu mendapatkan banyak. Yang pertama, ya, dimudahkan jalan ke surga. Hadis Muslim, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Dados panjenengan rawuh niki nggih melai melangkahkan kaki dengan niat untuk diberi ilmu oleh Allah di majelis ini. Andai kata tidak sampai, itu tetap dimudahkan jalan ke surga. Sebab hadis yang tadi tidak ada sebutan nyampe. Man salaka thoriqan. Tidak ada kemudian wasola sampai, ya, tidak ada. Apalagi kalau sampai. Yang kedua, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Terjemahan bebasnya, jika sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, di atas kita ini rumah Allah, masjid. Apalagi kalau kita pakai hadis Nabi, wajuhilat liyal ardu masjidan wa tahur. Maka seluruh jengkal bumi itu dijadikan oleh Allah menjadi masjid, ya, untuk Nabi. Bahkan kemudian debunya itu suci. Jadi kita sekarang ini berada di rumah Allah. Lalu mereka itu membaca kitab Allah. Yatluna kitabahu. Lalu dilanjutkan dengan mengkajinya. Wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain dan tidak bukan kepada orang-orang seperti itu ketenangan datang dengan mudah. Menggunakan kata nazala karena fa'ilnya itu mu'annats, lalu menjadi nazalat alaihimus sakinah. Jadi kalau acara seperti ini banyak yang ngantuk, nah, itu tanda-tanda sakinah itu memang telah sampai. Nah, dan ya, ketenangan jiwa itu kunci kita ini sehat. Sehat. Kalau kita diberi oleh Allah kekuatan untuk mengelola batin kita, maka insya Allah kesehatan itu akan datang secara otomatis. Karena kita, oleh karena itu kita perlu ikut Aristoteles, men sana in corpore sano, al aqlus salim fil jismi salim. Ya, pada tubuh yang
sehat, yang kuat, terdapat jiwa yang kuat. Bukan begitu. Bukan mensana in corpore sano, tapi mensano in corpore sana. Ya, andai kata salah toh nggak ada yang tahu ya. Bukan al-aqlu salim fil jismi salim, tapi al-jismu salim fil aqli salim. Ya. Tentu saya tidak termasuk yang paling tua di sini. Ya. Saya baru mau masuk ke 70. Baru mau masuk. Ya. Dari di sini. Nah, saya ke Solo ini Bapak Ibu, berangkat itu Kamis. Jenengan kan baru saja berangkat. Ya. Dan insya Allah saya kuat sampai subuh ngaji di sini ya. Insya Allah kuat ya, dengan pertolongan Allah. Ya. Nah, ya usia saya masuk 70. Tentu ada yang lebih tua dan lebih muda. Ya. Saya hampir mirip dengan Yai Anwar. Ya. Tapi Yai Subari itu 76. Ya. Tapi ini ada juga yang 40 mungkin, ya, lebih di bawah. Nggak tahu ini yang belakang ini ya 80 berapa ya saya. Tapi itu tidak penting Pak, nggak penting. Yang penting itu sisanya. Insya Allah sisa usia saya masih 30 tahun lagi. Ya. Jadi di situ. Nah, sehingga ini. Jadi jangan mensana in corpore sano. Jangan al-aqlu salim fil jismi salim. Dan puasa Ramadan itu oleh para ulama banyak disebutkan sebagai al-madrasah ar-ruhiyah. Ya. Untuk konteks i'la'ul janibi ruhi alal janibil madi lil insan. Puasa itu mendidik kita, puasa itu sekolah ya, mental, sekolah rohani ya, supaya kemudian jiwa kita lebih tinggi daripada kemudian fisik kita. Nah, jadi ketenangan ketika ngaji ini itu menjadi kunci kita sehat. Insya Allah yang asam uratan juga tidak terlalu terasa sekarang ini. Adapun nanti pulang terasa itu soal yang lain. Nah, setelah itu wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya. Allah tambahkan ya, rahmat itu meliputi kita. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, ini syahrul sabri. Ya. Syahrul maghfirah. Ya tentu juga syahrul rahmah. Lalu wahafathumul malaikat, para malaikat ya itu datang mengelilingi kita. Ini malaikat yang ditambahkan ya. Kalau nggak ngaji itu ada malaikat raqib atid yang nyatat amal baik amal buruk kita. Di depan di belakang kita ada malaikat al-hafadhah yang menjaga kesehatan, menjaga kita. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Ya, di surat Ar-Ra'd. Ya, di surat yang ke-11 ayat 13. Atau terbalik. Ya. Surat ke-13 ayat 11. Pokoknya itulah. Jadi kita ini dijaga oleh Allah. Diperintahkan malaikat jaga. Yahfadunahu min amrillah. Diperintah. Ya.
Dan di tafsir disebutkan banyak sekali yang jaga kita itu. Ada yang bertugas siang, bertugas malam. Bahkan yang menyebut sampai 10 orang siang, 10 malaikat malam. Bukan 10 orang ya, 10 malaikat. Nah tapi kalau ngaji ini lalu masih ada, karena ada ungkapan wahafathumul malaika, yang tertinggi wa dzakaruhumullahu fi man inda. Allah menyebut-nyebut orang yang lagi ngaji tadi, membangga-banggakan fi man inda kepada para malaikat yang ada di sekitar Allah. Jadi sekarang ini Allah lagi membangga-banggakan kita. Menariknya, ya, ketika Allah membangga-banggakan kita ini, boleh jadi ada malaikat yang di sekitar Allah itu yang lalu protes. Ya Allah, kenapa di gedung PDM di Solo itu orang-orang kumpul, kok terus jenengan sebut-sebut jenengan bangga-banggakan? Itu sudah banyak yang ngantuk ya Allah. Nah, itu juga ada yang ngomong sendiri ya Allah. Ada juga yang putek-putek HP, kira-kira seperti itu. Nah, moga-moga jawaban Allah begini, tidak apa-apa. Ya, mereka sudah payah puasa, lalu takjil, kemudian sholat maghrib, lalu berbuka, sebentar lagi kemudian sholat isya taraweh, lalu ya, pengajian. Nah kalau mereka sudah payah itu tidak apa-apa. Ya. Insya Allah seperti itu. Ya. Dan ya, nggak ada ungkapan kemudian yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum lalu disambung dengan fahum yafhamun, nggak ada sambungannya. Setelah membaca lalu mengkaji, kemudian mereka itu faham, tidak ada fahum yafhamun. Karena itu ya nggak apa-apa dengan ucapan sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Ngantuk nggak apa-apa. Udah HP nggak apa, sungguh ya, sungguh. Di sini saya ini sudah saya tata betul, Prof Bambang, Prof ya, Sofyan. Saya menjadi dosen tahun 85. Begitu jadi dosen, ya saya kalau ada mahasiswa ngomong sendiri, nah, ngantuk, saya panggil, saya marah. Tapi kemudian tahun 88, 3 tahun kemudian saya kuliah lagi ke Jakarta. Ya. Ternyata baru saya ngerti, karena ketika dosen saya di Pasca itu ngajar, kami ngomong-ngomong sendiri itu nikmat sekali. Betul. Nah, maka setelah selesai dari Jakarta saya ngajar, sudah saya berubah. Saya ya, wis sakar-karep mulai. Ya. Kowe paham ora paham sakar-karepmu. Ya. Masing-masing membuat takdirnya sendiri-sendiri. Yang ngomong sendiri itu insya Allah jadi penyiar televisi. Yang duduk di depan nyatet, ya, begitu diberikan kesempatan bertanya lalu bertanya, maka saya dalam batin saya, alhamdulillah inilah yang akan teruskan ya saya menjadi tenaga pendidikan. Ya. Nah, lalu yang ngantuk Pak, nah, yang ngantuk itu bikin takdirnya sendiri untuk jadi dewan. Mohon maaf saya tidak menyebut DPR ya, nanti kena IT ya. Jadi seperti itu. Ya. Oh ini disiapkan kursi, itu ada podium, ya saya ambil kursi. Ya.
Orang lain berusaha mati-matian dapat kursinya, ada kursinya, saya ya apa ya. Apalagi kursinya begitu. Tapi saya agak tersinggung kalau lihat kursi bagus miliar ya. Sementara saya ini wajahnya kumus-kumus saya begini ya. Jadi begini. Nah, saya akhirnya tenggelam dalam kursi karena ini agak saya pinggirkan ya, supaya kemudian ya, saya tidak dikalahkan oleh ini. Nah, jadi itu Bapak ya. Dan kalau dibangga-banggakan Allah, itu insya Allah kita diampuni. Nah kalau diampuni Allah, selesai urusan kita, selesai ya. Asal kita bertauhid, beriman ya. Andai kata sholatnya nggak ada yang khusyuk pun, ibadah hajinya melanggar, wala rofata wala fusuqa wala jidala fil hajj, itu dilanggar semuanya ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau diampuni Allah, selesai. Karena inilah harus kita jadikan sebagai wasilah linaili maghfiratillah, untuk dapatkan ampunan Allah. Nah, ya terutama yang sepuh-sepuh, tapi belum tentu lah ya, belum tentu yang sepuh-sepuh itu ya, sampai teruskan sendiri saja ya. Saya ini heran ya, kok kamu kok berdiri belum sampai 1 jam sudah. Ini pasti madhabnya masih madhab Aristoteles. Aristoteles ya. Saya kalau check up kesehatan itu ada treadmill ya, ada treadmill ya. Itu kan jalan, kita di jalan yang bergerak itu ya. Ya, saya di sebelah saya ada Prof. Jainuri ya. Ada juga kemudian Profesor Tairut, itu seusia tapi Prof. Jainuri lebih tua. Pak Tairut sepatan saya. Yang paling lama saya. Yang paling lama saya ya, beliau sebentar kemudian sudah nggak kuat ya. Saya ya, yang paling akhir mengakhiri treadmill itu. Karena apa? Ya itu tadi soal mental dan jiwa saya bangun terutama dalam kondisi seperti itu dengan wiritan. Wiritannya ya Qadir, ya Jabbar, ya Aziz. Nah, yang ini adalah Al-Asmaul Husna yang menunjukkan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuat, Allah itu seperti itu, Al-Qawiyyu dan sebagainya. Kita hubungkan ke sana. Jadi di situ, ini membangun ini jiwa kita. Saya bulan Oktober awal jadi itu komandannya memberikan perintah ya, 5 menit lagi nanti turun. Akan diganti. Ya. Jadi pada bulan Oktober tahun yang lalu saya ditugasi oleh Pak Haidar Nasir untuk ke Iran menghadiri muktamar yang mengundang 41 negara termasuk kita di Indonesia ya. Yang datang dari Indonesia yang diundang kami di Muhammadiyah
dan lalu kemenang, ya, kemenang. Nah, itu sebelum Israel, Hamas dan Israel itu perang, ya, karena itu tanggal-tanggal awal, ya, tanggal 1 Oktober 234. Mohon maaf, baru kali itu saya keluar negeri sendiri, ya. Kemarin Pak Agus Taufik itu dengan banyak orang, ada Pak Soko, ada Pak Tamid dan sebagainya. Kami sendiri, saya sendiri, ya, sendiri. Saya cuma mikirnya gini saja, ya. Wah, di mana-mana kita bisa bersama Allah, saya kuatkan di sini, ya. Jadi mikir sederhana saja begitu, ya. Dan akhirnya juga bisa pulang juga, bisa pulang juga. Jadi itu memberi kita sekali kekuatan. Nah, maka sekali lagi, ya, insya Allah itu memperkuat batin kita, ya, menambahkan iman kita. Latar kabun natobakon antobak. Engkau Muhammad akan betul-betul sungguh-sungguh. Ada lam taukid, ada nun taukid. Latar kabun, betul-betul sungguh-sungguh akan meningkat dari satu posisi ke posisi yang lebih tinggi. Jadi di situ. Nah, karena itu ini sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu itu, ya, Allah letakkan di depan untuk memperkuat jiwa kita. Termasuk ketika ngurus Muhammadiyah. Jangan lemah, tidak boleh pesimis, ya. Seringkali ketika ada amal usaha Muhammadiyah, sekolah misalnya, lalu menolak siswa, padahal di sebelahnya ada tanah kosong. Lalu ketika kita tanya, loh itu kan ada tanah kosong. Iya Pak, tapi itu mahal Pak. Pikiran saya, ini kan pesimis. Mahal murah itu tidak penting Pak, yang penting bisa beli. Betul. Lah murah nggak bisa beli gitu, ya? Walaupun murah nggak bisa beli. Ada juga yang putus asa, iya Pak, tapi itu tidak dijual Pak. Itu kan bagian dari pesimis, ya. Iya tidak dijual hari ini, tapi besok, orang itu punya hati, kan gitu. Orang itu memutuskan sesuatu berdasarkan hatinya, dan yang membolak-balikkan hati itu Allah, kan gitu. Ya muqallibal qulub, kan gitu. Sabit qulubana ala dinika. Jadi di situ kantor PWM Banten, ya, di pinggir jalan raya. Tapi di depannya ada bangunan miliknya orang. Nah, di belakangnya itu kantor PWM, langsung juga dipakai untuk perguruan tinggi. Pak Prof Bambang mungkin besok di sana. Ya. Nah, lalu saya sampaikan itu. Iya Pak, tapi tidak dijual itu Pak. Ya, saya sampaikan itu. Ini mestinya pengajian diundang, dan kalau Idul Adha kirimi daging, kan itu ikhtiar kita, ya. Nah, itu ikhtiar lahiriah kita, tapi ikhtiar batiniah kita itu ya langsung pada ya Allah bukakan hatinya. Bisa-bisa kalau kemudian sudah dibukakan hatinya oleh Allah, itu malah diberikan ke Muhammadiyah.
Ya. Jadi batin kita ini kita tata. Ya. Ketika ngurus Muhammadiyah, termasuk sekali lagi, saya pesankan, sekali lagi saya tegaskan di Jawa Timur, ketika kami di Jawa Timur, jangan pernah ya menggunakan Muhammadiyah untuk membesarkan diri kita. Jangan. Ya. Gunakan diri kita untuk membesarkan Muhammadiyah, untuk kebesaran Islam. Saya agak batuk-batuk, ya. Ini memang ada dua foto di depan saya ini, ya. Tapi ini bedanya Muhammadiyah dan NU. Ya. Kalau NU begini nih, di depannya ada ya kopi, ada teh, ya, dan itu ditempatkan di gelas yang bagus. Dan di sini ada begini ya. Nah, kalau saya buka saya diri kan nggak pantas ya. Ini nggak pahamnya orang Muhammadiyah itu. Wah, ini baru sadar ini ya. Nah, jadi ya. Nah, ini bohong ada Pak Rektor ya. Saya ngajar di pondoknya Gus Dur. Ya, di pondoknya Gus Dur. Selama 13 tahun, tahun 2003 sampai 2016, ketika diserai untuk diamanai untuk memimpin Jawa Timur, saya mundur. Itu Bapak, kalau kami datang para dosen di ruang dosen, itu tadi ada minuman kopi, ya, ada kopi susu kadang-kadang, ada teh, ada buah-buahan, ya, ada permen. Itu. Nanti masuk kelas, ya, ada dua minuman. Kalau tidak teh, ya kopi, lalu satunya air putih. Lah ngajar di Universitas Muhammadiyah. Kita harus tanya dulu, ada minuman, ada Pak, bisa Pak diambil. Minumannya itu gini, ya. Jadi itu tadi ya. Nah, dulu kami punya Yai Muamal Hamidi, ya, Ustadz Muamal Hamidi. Itu kalau ketemu itu juga, gini, gak berani kita di NU begitu ya. Kalau kita NU, nah, jadi kadang-kadang kita ini juga harus ngambil berguru pada saudara kita yang muda itu ya. Ini Pak Rektor mandu-mandu ya. Nanti kalau saya datang saya ke ruang dosen ya. Ya, gitu. Bahkan di luar ya, itu kami ngajar di Pasca ya. Di luar itu juga disiapkan minuman untuk mahasiswa, air putih. Ya, itu nggak akan rugi Pak, nggak akan rugi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Karena begini ya, Allah ngajar memberi ilmu pada manusia itu bisa yang disebut dengan ilmu laduni. Kalau ilmu laduni itu langsung, ya, dari sisi Allah langsung diberikan. Ya. Tapi lebih banyak Allah berikan itu melalui wasilah. Wasilahnya siapa? Ya para guru. Wasilahnya siapa? Ya para dosen. Ya. Kan begitu. Loh, mohon maaf, Muhammadiyah itu juga wasilah ya. Wasilah kita untuk berjihad. Lalu kalau kita kemudian ya tidak terlalu hormat sama Muhammadiyah, kan keliru, kan gitu ya. Nah, kan gitu. Ya. Saya kira ini saya disiapkan di belakang sana, ya, kopi susu saya kira ya.
tenang-tenang saja karena ngajinya sampai menjelang sahur loh. Lagi pula ini juga belum saya minum sama sekali. Ya. Nah, mari kita balik kepada sesudah al-iman itu as-saum. As-saum itu saya ngambil esensinya saja. Itu al-imsak, al-kafu. Al-imsak itu menahan diri. Nah, rupanya datang juga ya. Saya mau minum itu gak mentolo ya. Tapi insya Allah semakin tidak saya minum, itu semakin segar. Sebab ya kenikmatan yang dibayangkan itu jauh lebih nikmat daripada yang ya, real ya. Ya. Saya cuma menelan ludah gitu saja ya. Nah, al-imsak gitu. Al-kafu itu mencegah sesuatu terjadi. Jadi kita ini menahan diri tidak makan, tidak minum, suami istri tidak menyalurkan libido. Nah, menahan dirinya itu al-imsak, mencegahnya supaya itu tidak terjadi itu al-kafu. Nah, menahan diri itu Bapak, itu di dalamnya ada investasi. Investasi. Kenapa tadi kita maghrib ya takjil, kemudian sholat, kemudian berbuka itu nikmat, nikmat sekali. Ya karena kita sudah menginvestasikan kenikmatan itu sejak mungkin jam 12 sudah lapar kita ya. Tapi itu kita tahan ya. Kita tahan. Jadi gitu. Ya cobaan itu kadang-kadang ya memang dahsyat betul. Kami naik pesawat Batik Air, ya, itu lalu diberikan roti sama air putih itu. Nah itu kan cobaan lagi ya, kan cobaan lagi. Nah, sehingga seperti itu. Ya, tapi di sini ini cobaan, gitu ya. Ya, ada al-imsak tadi, itu investasi. Sehingga tadi ketika berbuka di Balibul, mungkin saya lebih kuat makan sate daripada Profesor ya, baik Bambang maupun Pak Rektor. Ya, nah, ada orang takut makan durian dan sebagainya. Kami di PP punya sunnah baru, as-sunnah al-hasanah. Ya. Jadi waktu pleno di Jogja, gimana kalau seperti ini kita ada ini karena semangka ini kok bau ya? Kok bau Pak? Lalu bau? Enggak ya Pak? Bau durian. Itu Pak Agus Taufik setuju Pak. Di Jogja setuju. Apalagi yang namanya Pak Sayuti itu sangat suka durian ya, tapi tidak pernah beli durian beliau ya. Itu cerita sama saya. Nah sudah kita lakukan di Jakarta 2 kali. Lah ketika pleno di Jogja, sampai sekarang belum dicoba, belum dilakukan itu. Wah. Nanti sebentar lagi durian ya.
itu dia. Ya. Nah, sehingga ketika hari Kamis kita pengajian ya di Jogja, saya ancam yang di Jogja, ini pleno ya, depan ini gilirannya Jogja. Kalau sampai nggak disiapkan durian, kami bawa dari Jakarta. Nah, seketika itu kemudian di acara buka kemarin itu lalu ada durian. Jadi nyiapkan durian saja masih harus diancam segala. Itu sekali lagi soal mindset di sini. Ya yang gitu-gitu itu jangan diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Selesai. Ya. Pak, itu kan kolesterol. Wah, ini ya kurang tenang batinnya ya. Saya di situ. Nah, puasa itu alim saja. Investasi pasti nikmat. Pasti nikmat. Jadi ibu begini, kalau maghrib itu nggak perlu disiapkan yang enak-enak. Tapi kalau sahur, sahur kuahnya itu sudah dingin, ya, ikannya tinggal sisa tadi malam itu keliru. Ya, hidangkan apa saja waktu maghrib itu, ya, itu akan nikmat, ibu-ibu ya. Jadi seperti itu. Dan ini kan berbuka itu lebih banyak biasanya dibanding dengan sahur. Sehingga ini dari segi tatanan ekonomi, Prof. Bambang itu ahli ekonomi ya. Nah, ada hitungan-hitungannya ya. Jadi di situ. Nah ini al-imsak itu ada investasi, tapi juga ada proyeksi. Al-khittoh, ada garis ke depan ya, ada garis ke depan ya. Kita nahan tidak makan, tidak minum tadi itu kan ada garis depan. Liso ini farhatan kan begitu, farhatun inda iftori wa farhatun inda liqa'i rabbi, kan itu ya proyeksinya ke depan dalam jangka dekat ya, nanti kita bergembira, nikmatnya berlipat-lipat ketika berbuka, dan jauh lebih berlipat-lipat lagi inda liqa'i rabbina, ketika kita bertemu dengan Rob kita. Itu diproyeksikan ke depan. Nah, yang di belakang la'allakum tattaqun ya. Takwa itu al-wiqayah, itu artinya hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Umar pernah ditanya, ma huwa taqwa? Lalu jawabannya, pernahkah engkau berjalan pada satu lorong yang penuh duri dan batu-batu tajam? Lalu yang ditanya itu, rasanya pernah. Ya. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya, kami jalan dengan hati-hati. Nah, itulah takwa. Nah, jadi takwa itu hati-hati. Dan la'allakum tattaqun itu hati-hatinya ada keberlanjutan. Istimrarul wiqayah, istimrarul taqwa. Ya, takwa. Ini penting, Bapak. Kalau mutakun, mutakin, ya itu orangnya. Dan itu okelah sekarang ini mutakun. Ya. Tapi kan belum selesai kita. Kita belum selesai. Ya, belum selesai. Ya, bisa saja kemudian setelah itu menjadi mujrimun. Nah, kan begitu. Tapi kalau istimrarut takwa,
Ya, itu artinya dari sekarang sampai seterusnya. Ya. Jadi ini yang tersembunyi pada la'allakum tattaqun. Mari kita lihat satu persatu. Dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh ketenangan, ya. Kemudian optimis, lalu investasi, dan investasinya diproyeksikan ke depan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, lalu dikelola semuanya itu dengan hati-hati. Ya. Kan artinya dengan satu ayat itu sudah cukup. Nah, bagi petunjuk hidup kita ini sukses. Itu. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, andai kata Allah hanya menurunkan surat Al-Asr, ya, maka itu sudah lebih dari cukup. Rasanya kita harus mengatakan, andai kata Allah hanya menurunkan ayat 183 ini, itu juga sudah lebih daripada cukup untuk kesuksesan hidup kita. Nah, kalau ini kita terapkan di Muhammadiyah, ya, di Muhammadiyah, ya, Insya Allah nanti PDM di seluruh Indonesia kayak PDM Solo begini ya, punya gedung begini bagus ya. Ya. Ini dulu utang ya. Beda loh Pak nikmatnya itu ya. Kita diberi orang, ya, itu beda nikmatnya ketika kita usaha sendiri. Apalagi berangkatnya dari nol, ya. Ketika berhasil itu kepuasannya berlipat ganda. Ya. Tapi kalau diberi orang, ya, itu istilahnya berhari raya tanpa puasa. Ini juga begitu, bermuhammadiyah itu ada puasa, ada hari raya. Orang sering, mohon maaf, menyebut-nyebut Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Saya sampaikan ya, Jawa Timur itu sudah lama berhari raya, sudah lama. Siapa yang puasa? Yang dahulu-dahulu, ya, yaitu as-sabiqun al-awwalun, ya, yang dulu. Jadi itu, ya. Kemarin kita menyisakan anggaran PWM itu 11,7 miliar. Dulu kami terima dari tahun 2015 itu 3 miliar. Jadi kemarin meningkat hampir 4 kali ya, hampir 4 kali. Ya, kita berikan di sini. Selalu saya sampaikan jangan pernah ya, mewariskan kepengurusan, kepemimpinan itu dalam keadaan miskin. Tidak boleh Muhammadiyah. Ya. Kalau memang betul miskin, ya ubah menjadi kaya karena hutang. Nggak apa-apa, nanti yang luruskan kan berikutnya ya. Ini Pak Bambang itu utang untuk Kaltim itu ya, universitas kita di sana. Ya, nah sekarang setelah 4 tahun rektornya ganti. Ya, rupanya Pak Bambang ini nggak enak juga ya. Maka kemudian tetap ngurus utangnya itu. Jadi nanti Pak Anwar di akhir-akhir pengurus nanti bikin SM Tower yang ketiga. Yang pertama itu di Jogja, kemarin yang kedua di Brau. Di Brau itu Kalimantan Timur Pak. Jogja dengan Kalimantan Timur itu jauh Pak. Ya, yang dekat itu Solo Pak. Ya. Bikin tower. Nah, tadi sama siapa tadi itu? Kami ke Novotel. Ya, begitu masuk saya katakan ini PDM yang punya.
Oh, tertawa-tawa. Tertawa-tawa. Ya. Itu saya tidak gurau. Itu tidak gurau. Nah, saya ketemu office boy ya di lift. Tadi nggak di situ, sudah di tempat lain. Ketika di hotel, saya tanya, ini hotel bagus ya? Ini yang punya sampean? Dan saya tidak tertawa, serius. Nah, dia tersenyum dan senyumnya senyum kecut. Ya, senyum kecut. Ya bukan toh Pak, dia gitu ya. Itu maksud saya menanamkan pada jiwa office boy di situ, kan timbul pikirannya, duh ini kok lalu saya dianggapkan punya kan gitu. Nah kalau orang lain bisa punya, kenapa office boy tadi tidak kan gitu? Itu bangun di sini. Seperti ini juga yang bagus ini. Pakaiannya kan sudah tentara ya, tentara. Tapi tidak tahu punya cita-cita jadi panglima atau enggak. Harus punya. Kita dulu panglima besar itu dari Muhammadiyah, gitu loh. Kalau tidak terwujud pada kedua orang kita di belakang ini, insya Allah gen psikis, gen cita-cita, ya itu akan diwariskan kepada anaknya. Saya punya rektor di UI, itu keinginannya kuliah ke luar negeri. Ya. Tapi sampai S3 selesai itu diselesaikan di UNER. Nggak tercapai. Apa yang terjadi? Anaknya satu di Belanda, satu di Australia. Jadi itu, Bapak. Karena itu kita berpikir ke depan, ke depan. Nah, jangan merasa yang kita lakukan itu sudah selesai, jangan. Nah, fastabiqul khairat itu, istibaqul khairat itu menuntut kita untuk bergerak depan. Tidak boleh berhenti, ya, tidak boleh berhenti. Nah, jadi di situ. Nah, ini juga terinspirasi dari itu bagian dari puasa. Yang dulu sudah puasa, dan sekarang ini juga harus puasa untuk mewujudkan amal-amal yang lebih baru, yang lebih besar lagi. Waktu ke mana itu? Ada di luar Jawa ya. Lalu curhat. Ini kami banyak punya tanah wakaf, tapi sudah bertahun-tahun belum kami lakukan apa-apa. Saya bilang baik, ya. Nanti saya pulang, saya akan tinggali modal. Nah, bukan ke Purwokerto, bukan ke Kendal. Nanti saya tinggali modal untuk dibangun di situ SM Tower yang ketiga. Nah, saya tinggali uang 100.000. Tuh. 100.000 Pak. Beli semen nggak usah 1 sak, cukup 10 kilo. Itu kira-kira 10.000 lah ya, 10.000 ya. Lalu kemudian beli batu atau cari batu, cari pasir ya. Lalu lakukan peletakan batu pertama. Di sini segera akan dibangun SM Tower yang ketiga, yang lebih besar daripada towers pertama dan kedua. Tulis di situ besar-besar. Kalau berani undang Raja Faisal dari Saudi Arabia. Kalau nggak berani undang Profesor Haidar. Nah, itu kan artinya sudah melangkah. Jenengan sampai di sini ini karena melakukan langkah yang pertama. Kalau langkah yang pertama nggak jenengan lakukan, nggak nyampe di sini. Ya. Walaupun tidak efektif,
langkah pertama itu. Ya. Selalu saya katakan lakukan langkah pertama. Setelah al-iradah al-kubra, ya, cita-cita yang tinggi, ya, lalu lakukan kun, ya, walaupun itu tidak efektif, termasuk dengan peletakan batu pertama itu, ya, karena dengan demikian sudah dicatat malaikat, ya, sudah kemudian disampaikan kepada Allah dan Allah juga pasti tahu, nggak usah disampaikan. Ya. Jadi di situ kok wani temen, ya, hambaku ini enggak duit opo-opo kok terus harus gawe SM Tower yang terbaik cuma bondo 100.000 kan kok gitu. Itu apa? Maaf saya mau cerita ya, ini saya ceritakan di mana-mana untuk konteks kita bermuhammadiyah. Tahun 2018 saya ngisi pengajian akad pagi di Tulungagung di Masjid Al-Fatah. Itu diadakan pengajian untuk menghormati yang menyiapkannya. Jadi saya minum ya. Ini sudah tahu saya hitam gini, kasih kopi hitam ya. Kalau kasih susu sedikit-sedikit supaya enggak saya tambah jadi tambah hitam. Jadi sejak tahun 90-an itu sudah ada pengajian akad pagi. Ya. Bertambah banyak. Masjidnya sudah lama nggak cukup. Di jalan-jalan, ya, para pendengarnya di situ ya. Kita hanya mengandalkan sound system. Jalan-jalan. Lalu ketua PDM-nya, ya, nyampaikan ke saya, Pak, ini Masjid Al-Fatah ini, ya, Masjid Al-Fatah itu sekian ini besarnya, ya, sekian ini, nah, mungkin satu setengah dikit lah. Ini mau kami bongkar, Pak. Kok dibongkar? Iya Pak, karena sudah lama sekali masjid tidak nampung, terutama ketika pengajian akad pagi ini. Itu Pak di jalan-jalan. Lalu, ya mau kami robohkan dan kami akan bangun 3 tingkat. Sudah dihitung? Sudah Pak. Habis berapa? 6 miliar Pak. Lalu sampai punya uang berapa? 19 juta Pak. 19 ini real, ini betul ya? Betul. 19 juta. Tapi mau bangun, ya, 6 miliar. Dan tidak main-main, itu yang dirobohkan itu rumah Allah, kan gitu kan? Oh iya kan, masjid ya? Masjid di situ. Nah, itu artinya, ya, bikin masalah. Ya Muhammadiyah itu kalau nggak ada masalah bikin masalah, ya, bikin masalah. Ya, kadang-kadang ada juga yang sebenarnya ada masalah tapi nggak ngerti kalau itu masalah. Ya. Jadi seperti itu. Dulu PDM Jember, ya, itu tidak punya rumah sakit, tidak punya. Padahal punya universitas Muhammadiyah. Saya olok-olok, ini PDM punya universitas, masa rumah sakit tidak punya? Ya. Kira-kira 4 tahun yang lampau itu diresmikan rumah sakit, ya. Dan ketika belum selesai, kira-kira 3 bulan mau selesai, waktu saya ke Jember diajak ke situ sama PDM. Lalu PDM-nya bilang, Pak, ini dulu saya mangkel dengan Pak Sa, ya, karena, ya, 4 tahun yang lalu itu Pak Sa olok-olok kami, itu mangkel sekali saya, kami mangkel sekali. Tapi ini Pak, sekarang kami bisa, ya, dan insya Allah ini akan menjadi rumah sakit yang terbaik di Jember. Ya, jadi
Jadi orang Muhammadiyah itu kalau diolok-olok ya itu bisa tubi, bisa non tubi. Kalau tubi itu seperti Jember itu. Setelah kita olok-olok, masa kita ini diolok-olok, ya, kita bisa, insya Allah kita bisa. Nah itu tubi. Tapi kalau non tubi, kita ini sudah ngurus Muhammadiyah, kaki dibuat, kepala dibuat, kaki kok masih diolok-olok saja. Sudah nggak ngurus-ngurus Muhammadiyah. Nah itu non tubi. Tapi insya Allah nggak ada Muhammadiyah itu. Ya, jadi seperti itu. Ini kan saya lagi ngolok-ngolok PDM sini yang belum punya SM Tower itu. Jadi di situ, Pak. Nah, di Tulungagung tadi, setelah itu saya naik podium. Kira-kira 1,5 jam. Begitu saya turun dari pengajian itu, beberapa orang bersalaman. Ada yang salaman itu nggak dilepas-lepas, tangan saya dipegang terus. Akhirnya saya lihat begini, terus mengatakan begini, Pak, saya tadi dengarkan apa yang disampaikan PDM dan saya akan sumbang 10 miliar. Saya khawatir telinga saya ini enggak terlalu baik. Lalu saya tanya, mohon maaf tadi Bapak mengatakan apa? Iya Pak, kami akan sumbang 10 miliar. Dengan catatan yang di sekitar itu, ya diusahakan bisa dibeli rumah-rumah itu. Kan masih sisa 4 miliar toh. Tadi 6 miliar, lalu dapat bantuan itu. Itu tidak sampai 2 jam Bapak. Setelah mengatakan masalah tadi, nggak sampai 2 jam kan? Nah di tahun 2023 kemarin atau 2022 itu diresmikan oleh Pak Haidar. Bahkan juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Kala termasuk Bu Khofifah datang. Habis berapa Pak? Habis 32 miliar. Namanya Masjid Al-Fatah. Ya. Saya gambarkan saja kenapa habis begitu banyak. Ada tanah-tanah perluasan juga dibeli di situ, termasuk kemudian disiapkan 3-4 kamar, standarnya hotel bintang 5. Jadi kalau pengajian akad pagi itu kiainya dari jauh, itu tidak perlu nginap di hotel katanya, supaya di sini saja. Yang kedua, di depan pengimamannya itu, ya, itu ada kiswah. Nah, kiswah itu sekian miliar. Tulungagung itu penghasil marmer, tapi tidak mau orang tadi itu, orang tadi itu yang nyumbang tadi itu. 32 miliar itu akhirnya dari beliau. Ya, tidak mau. Itu didatangkan dari Italia, Pak. Karpetnya dari Turki. Ya, jadi yang seperti itu. Nah, lalu diresmikan oleh Pak Haidar tadi semua. Nah, sehingga di situ. Ya. Nah, lalu saya simpulkan begini. Ya. Ya. Pertama sekali lagi, PDM tadi tenang-tenang saja mau merobohkan masjid, tenang-tenang saja walaupun punya modal hanya 19 juta. Ya. Yang kesekian, ya. Itu rasanya tanda-tanda ketakwaan. Saya kadang mikir gini, jangan-jangan yang masuk surga lebih dulu PDM Tulungagung daripada PWM Jawa Timur. Ya. Karena kan sudah ada digariskan dalam Al-Quran di dalam surat At-Tolak, akhir ayat 2 awal ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ya, barang siapa yang bertakwa, Allah akan buatkan jalan keluar, makhraja. Bahkan Allah akan membackup, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi seperti itu, begitu cepatnya.
Jadi buatlah al-iradah al-kubra, buatlah cita-cita yang tinggi, kemauan yang tinggi. Setelah itu lakukan, ya, wujudkan melalui langkah pertama, walaupun tidak efektif. Langkah pertamanya tadi hanya mengatakan kun, yang PDM tadi. Kunnya itu kun mau merobohkan tadi itu ya. Ya, itu kira-kira gitu. Irodahnya disampaikan itu bagian dari kun. Lalu terwujud. Jadi di sini dan insya Allah Muhammadiyah itu gampang, Pak. Sekali lagi gampang. Kita ini ditolong oleh Allah ngurus Muhammadiyah itu. Ya, ditolong oleh Allah. Ya. Itu Pak Rektor, itu waktu kita muktamar. Selesai muktamar itu Dahlan Iskan itu menulis di Deswe itu ya, Deswe. Ya. Memuji-muji Muhammadiyah. Termasuk ketika pembukaan di lapangan ya. Itu ya. Karena apa? Karena begitu bersih selesai, nggak ada sampah-sampah. Maaf, kami datang di Sidoarjo di 100 tahun memperingati 100 tahun sebuah organisasi keagamaan. Iyalah, puasa-puasa ya, puasa-puasa. Yang namanya sampah itu ya Allah, ya. Jadi dan ingat pada pagi hari itu gerimis kita ini, gerimis, kita khawatir sekali. Tapi kemudian acaranya selesai nggak ada misalnya. Termasuk Dahlan Iskan nulis ada baiknya bangsa ini ya mengambil manfaat dari cara Muhammadiyah ya menyelesaikan pergantian kepemimpinan. 2 hari sekian menjadi 39. Dari 39 baru menjadi 13. Dari 13 itu kekurangannya lalu diberikan hak untuk nambahkan beberapa orang. Model gini nih Bapak, saya nggak mikir-mikir siapa tuh yang punya konsep gitu dulu itu ya. Tapi lalu saya sadar, ya Allah, ini kan sebenarnya cara Allah ya menolong kita. Coba kalau milih satu orang, dikendalikan oleh orang luar, mohon maaf, dikendalikan oleh kekuasaan di luar. Nah, kita nggak bisa. Dan lalu adem-adem ayam saja di situ. Ya, ini yang harus kita sadari Bapak. Kita ditolong oleh Allah. Ya. Kan kita mengakhiri ya, tapi ini belum mengakhiri maksud saya. Nasrun minallah fathul qarib itu kan. Ya. Saya kira ini juga nggak tahu dulu yang merancang siapa, ini juga pas betul. Ya. Jadi di situ tinggal kita punya kemauan ke depan. Itu Allah yang menyelesaikan. Ya. Karena itu ya. Dan sekali lagi, insya Allah di sini ada kepuasan batin kita itu. Ya. Bermuhammadiyah itu ada kepuasan batin. Ya. Diberi oleh Allah. Ya. Dan ini tadi kunci kita itu di sini. Ya. Di sini. Ya. Ini yang menarik di sini saya perhatikan. Banyak yang tua-tua ini. Sampai pembawa acaranya pun saya lihat juga tidak muda lagi ya. Ya. Saya di sini. Nah. Saya nggak tahu persis, tapi mungkin 50-50 ya di sini ya. Tapi berilah ruang yang muda-muda untuk tampil. Beri ruang. Ya. Ini yang muda-muda bertambah sungkan. Kalau kita yang tua itu kemudian semuanya kita lakukan sampai membawa acara secara yang tua-tua. Nabi menjelang wafat. Dia wafat tahun ke-11 Hijriah. 81 hari sesudah haji wada. Itu Nabi ya mengirim tentara ke Romawi
Karena di Romawi itu ada gubernurnya yang memeluk Islam, kemudian dihabisi, diseksa dan sebagainya. Berita itu sampai pada Nabi. Maka kemudian Nabi mengirim tentara, dan jenderal yang mimpinnya itu namanya Usama bin Zaid bin Khalifah. Zaid bin Khalifah itu anak angkat Nabi. Usama ini berarti cucu angkat Nabi. Usianya baru 18 tahun, Bapak. 18 tahun. Ya. Dan ketika kemudian menang, itu membawa harta rampasan yang paling besar bahkan dibanding pada masa Nabi. Maknanya kan Nabi memberikan kepercayaan pada yang muda. Ketika Usama ditunjuk itu, yang tua-tua itu juga ada yang protes ya, ada yang protes. Ya, masa kita dipimpin anak kecil dan sebagainya. Ini anak kecil yang punya kualitas ya, saya tidak cerita. Mohon maaf ya. Jadi yang seperti itu. Nanti selesai nanti baru saya minta maaf pada pembawa acara ya. Jadi yang di situ. Nah, sehingga ini juga perlu untuk konteks-konteks kita ini ya. Seringkali yang muda-muda itu lebih cepat jalannya kita, tapi pertimbangannya itu tidak terlalu matang. Nah, yang tua lah yang memberikan pertimbangan-pertimbangan supaya matang, tapi langkah cepatnya serahkan pada yang muda. Yang buat tepuk tangan yang muda itu ya. Ini yang tua-tua itu tersenyum, tapi senyumnya senyum penderitaan. Ya. Jadi itu apa? Nah, di sebelah kita kan ada masjid ya. Tadi Pak Rektor ngasih ceramah di masjid. Itu ya, dari Timur Tengah ya, dari Timur Tengah. Nah, sekarang PDM-nya ini ada masjid yang besar begitu, dan itu bukan Muhammadiyah. Kita bikin, wah gitu Pak ya. Gitu. Lalu kalau sudah punya tanah, tadi peletakan batu pertama. Ya. Jadi seperti itu. Insya Allah akhirnya selesai. Nggak ada yang tidak selesai. Ya. Jadi di situ. Dulu Pak Karno itu pada periode yang sama, waktu yang sama, membangun Masjid Istiqlal dan Monumen Monas. Lalu yang diselesaikan lebih dulu Monas. Lalu ada orang yang protes, Bung, kok Monasnya yang diselesaikan, kenapa tidak masjidnya? Apa jawabannya sekarang? Ya, kalau Monas itu tidak selesaikan pada periode saya, bisa-bisa tidak selesai. Tapi kalau masjid, ya, andai kata tidak selesai pada periode saya, pasti selesai akhirnya. Itu muridnya Kiai Ahmad Dahlan. Ya. Jadi yang seperti itu. Jadi ini, Pak. Ini kok ada malaikat melaporkan bahwa sudah ada yang berdoa pada Allah, ya Allah hentikan pas saat itu bicara. Semakin keras tertawanya. Saya ini cerdas loh ya. Semakin keras tertawanya, itu artinya semakin sejak tadi kok lama banget Pak saat itu. Saya kira gitu saja ya pengajiannya. Saya kira ini aja ya. Dan mohon maaf pembawa acaranya ya. Tidak boleh ada yang tanya. Tidak boleh ada yang tanya. Mosok ini gak ngerti ya. Ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mohon dimaafkan ya. Nasrullah Fatul Qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pengajian refleksi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta bersama Bapak Dr. Haji Satu Ibrahim dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ali pada malam hari ini. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada supporter kita. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada supporter baik kami, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Rektor ITS PKU Muhammadiyah Surakarta serta pimpinan MPKU bagian Kota Surakarta. Sebelum acara ditutup ada dua buah pengumuman. Yang pertama, infak Ramadan pada malam hari ini yaitu sebesar Rp2.411.500 dan selanjutnya